Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily dan kali ini kita bahas info baru yaitu Laju PT Berdikari Logistik. Oh, ada jasanya guys. Nah, ini adalah perusahaan pengantaran atau perusahaan truk Mas Bro, dan konsumen terbesar mereka itu adalah Alfamidi. Jadi perusahaan ini ada hubungannya loh dengan AMRT Alfamart tuh guys. Nah, jadi saya intro sedikit dari perusahaan ini itu bergerak di bidang apanya. Dia itu adalah istilahnya pihak ketiga yang nganterin atau suplai barang ke Alfamidi di ya seluruh Indonesia mungkin seperti itu. Jadi kalau misalnya Alfamidi itu kan barangnya habis kan dikirim tuh di stok gitu ya barangnya. Nah, itu truknya pakai Laju, guys. Jadi pakai pihak ketiga ternyata Alfamidi kalau dia nganterin produknya dari gudang ke Alfamidi yang tersebar di wilayah-wilayah tersebut. Nah, kita akan langsung masuk aja ke prospektusnya guys biar nggak banyak intro. Nah, di sini harganya adalah 100 sampai 150, yang ditawarkan adalah 7 juta lot. Nah, kita masuk ke prospektusnya langsung ke UE-nya, yaitu UE-nya itu XANH Kurindo, dan belakangan ini juga XA ini ngipuin dua ya yang baru-baru ini, yaitu saham Wine dan Elite. Nah, kita lihat ya. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih tahu bahwa ada loh sekuritas yang bagus banget buat IPO. Nah, sekarang kan banyak IPO-IPO yang langsung open ARB gitu ya, langsung diguyur. Nah, kalau teman-teman pakai sekuritas yang lelet itu pasti akan sangat merugikan. Nah, ini saya akan kenalin sekuritas Motion Trade yang cocok banget fiturnya itu buat IPO-IPOan guys. Contohnya hari ini itu Bimbel ya, BMBL itu langsung open ARB. Tapi kalau Mas Bro IPO pakai MNC sekuritas kayak saya ini, Mas Bro bisa keluar loh. Ini guys, kalau yang ini CBR ini kemarin ya. Ini kan yang sekarang adalah Bimbel. Dan kita lihat di sini Mas Bro ya. Bimbel Waran itu saya itu kejual itu di harga 21. Dan untuk Bimbelnya atau BMBL-nya saya kejual di 170. Artinya memang CL guys. Memang CL. Mas Bro bisa lihat aja chart BMBL di tanggal 11 Januari itu langsung open ARB. Tapi kalau Mas Bro pakai MNC sekuritas, Mas Bro bisa langsung keluar, nggak kena ARB berjilid-jilid. Nah, ini kalau ARB, kalau misalnya Mas Bro cuan, ini akan cuan luber di atas guys, karena kita pakai fitur trailing stop. Jadi teman-teman bisa lihat videonya di atas ya. Ya, di atas itu kita udah upload videonya, Mas Bro bisa lihat aja gimana cara pasang trailing stopnya. Next, kita lanjut ke videonya. Oke Mas Bro, ya ini adalah saham Wine ya. Ini yang di UE XA. Nah, ini ARA nggak nih ya? Sepertinya 2 kali ARA ya. Luar biasa ya si Wine-nya. Miras guys ya, ARA. Terus yang selanjutnya adalah Elite. Nah, Elite ini juga naik ya lumayan untuk sahamnya guys. Elite ini juga naik lumayan tuh kan. Lumayan guys, ARA 2 kali lah seperti itu guys kalau candle seperti ini. Jadi XA ini ternyata lumayan oke untuk ke belakang ini. Kalau dulu sih jelek ya, cuman ke belakang ini kan lumayan lah, dapat ARA 1-2 kali itu udah lumayan IPO saat ini. Nah, kalau IPO saat ini sih mendingan hindari saham-saham akselerasi dulu guys ya. Saham akselerasi IPO belakangan ini hancur semua. Nah, apakah ini sama akselerasi? Nah, coba kita akan lihat ya nanti ya. Oke, terus di sini Waran guys nomor 3. Sebentar. Nomor 13 dulu ya. Kita lihat nomor 13. Berarti XA ini lumayan oke ya kalau dia ngewein sebuah emiten, nggak di lock ARB gitu, malah diarahin 1-2 kali. Nah, langsung aja kita lihat nomor 13 guys. Nah, di sini persentase penawaran umum adalah 32,56%. Nah, di sini untuk nilai nominalnya adalah 25 guys. Jadi modal awal dari pendiri perusahaan adalah 25 rupiah. Terus IPO-nya 100 sampai 150. Berarti kalau deal di 100 berarti 4 kali lipat ya. Berarti is no problem lah kalau misalnya perusahaan ini berprospek sih is no problem guys. Nah, kita lihat di sini untuk pemegang sahamnya. Nah, ini adalah PT Erwin Niaga Abadi. Dia sebentar ya di sini. Ini yang belum ya. Jadi PT Erwin Niaga Abadi dia itu 90%, terus ada Marsia Maria itu 10%. Nanti kalau udah jadi masyarakatnya masuk berarti PT Erwinnya jadi 60% guys. Jadi ini tetap masih jadi pengendali ya, masih punya persentase kepemilikan saham itu di atas 60%.
di atas 50%, yaitu berarti pengendali istilahnya yang bisa mengendalikan perusahaan lah. Kalau di atas 50% itu kan kalau dia voting tetap aja menang gitu. Jadi ini dia yang mengendalikan. Oke, terus selanjutnya adalah warannya guys. Ini ada warannya yaitu 5:1 dengan harga tebus adalah 150. Biasanya kalau udah ada harga tebus ya seperti ini, pas waktu IPO dia ngehit harga ini guys. Ya semoga aja dealnya di harga 100 nanti biar sampai ke 150 ya, arah 2 kali lah. Arah 2 kali. Jadi 150 sampai 175 kan arah 2 kali. Dengan waran 5:1. Dan biasanya kalau warannya sedikit, kayak ini kan sedikit warannya 5:1. Itu biasanya harganya bisa tinggi guys warannya. Kalau menurut saya waran dari laju ini bisa lebih dari 100 loh. Bisa ngehit 100 atau lebih. Oke, terus selanjutnya nomor 14 yaitu penggunaan dana. Sekitar 23% untuk belanja modal guys. Ya, di sini Mas Bro bisa lihat aja sendiri untuk membeli tanah ya, mungkin untuk garasi lah seperti itu. Karena memang ribuan guys truknya ini. Jadi dia memerlukan sebuah tempat yang lumayan besar untuk parkir. Nah, oke ya, terus di sini sekitar 28%-nya untuk digunakan untuk perluasan bidang tanah ya, untuk tanah lagi. Terus digunakan untuk membeli ya. Sekitar separuh harga IPO-nya itu digunakan untuk membeli mobil baru ya, Isino dan Isuzu buat nganterin barang-barangnya ke Alfa Midi tersebut. Terus sisanya untuk pengembangan sumber daya manusia, untuk pemeliharaan dan pengembangan penambahan sumber daya manusia ya, menambah supir lah seperti itu. Sisanya untuk memperkuat tracking dari jadi oke lah, untuk semua dari dana IPO yang didapatkan laju itu digunakan untuk hal yang positif untuk PT-nya, untuk pengembangan di masa yang akan datang ya, nggak ada yang dibuang sia-sia buat bayar hutang guys. Oke, terus nomor 16 ini adalah asetnya. Nah, kita akan lihat nih apakah ini saham utama, pengembangan atau akselerasi. Kalau akselerasi tentu aja skip dulu aja untuk saat ini, sih busuk banget ya. Jadi IPO akselerasi belakangan itu busuk, langsung lock ARB guys, nggak bisa ngapa-ngapain kita. Jadi untuk apa beli saham yang seperti itu ya? Nah, kita lihat aja apakah ini akselerasi. Nah, kita lihat di sini dari total aset. Nah, biasanya kalau sama akselerasi itu asetnya sekitar 50 miliar ke bawah. Nah, kita lihat asetnya di sini 100-an. Berarti kemungkinan besar nggak akselerasi. Nah, Mas bisa lihat di sini ya, di Big Alpha ini adalah syarat-syarat perusahaan itu masuk papan apa kan seperti itu. Ini utama, ini pengembangan, ini aksel. Nah, kalau kita lihat di sini guys, nah langsung baca aja, badan hukumnya perseroan terbatas. Nah, jelas ya. Terus untuk masa operasionalnya itu lebih dari 12 bulan. Oke. Dan laju ini udah lebih dari 12 bulan. Ya, terus untuk laba usaha boleh rugi. Proyeksi tahun kedua sampai ke-6 menghasilkan laba bersih. Jadi kalau kita lihat di sini untuk laju ini enggak rugi kok. Nah, dia profit lah seperti itu. Terus minimal 12 bulan laporan keuangan, oke. Terus bla bla bla. Mas bisa langsung lihat aja ke sini, guys. Ini yang paling utama sih kalau menentukan papan apa, yaitu di sini. Kalau misalnya kita langsung lihat papan pengembangan, karena saya curiga ini papan pengembangan, jadi syarat ini harus masuk. Minimal 150 juta saham. 150 juta itu berarti 1,5 juta lot. Ya, 1,5 juta. Dan yang dijual di sini itu adalah 7 juta. Nah, berarti udah masuk ya. Udah lebih dari itu maksudnya. Udah lebih dari itu. Terus jika nilai ekuitasnya di bawah 500 miliar, maka total saham ditawarkan adalah minimal 20%. Nah, kita lihat di sini untuk aset dari ekuitas ya. Ini bukan aset ya, tapi ekuitas ya. Nilai ekuitas dari laju ini berapa guys? Ekuitas dari laju itu adalah 54 miliar. 54 miliar ekuitas berarti di bawah 500 miliar kan. Nah, saham yang ditawarkan itu yang dijual ke publik itu harus minimal 20%. Ya. Kalau kita lihat di sini laju ini dia ngejualnya adalah 30%. 35 kalau nggak salah. Bener ya, di sini 32% ternyata.
32,56 artinya memenuhi syarat. Berarti laju ini masuk ke papan pengembangan, guys. Bukan utama ya, tapi pengembangan. Tapi no problem, mau utama mau pengembangan, yang penting arahnya 35% lah seperti itu. Enggak akselerasi gitu ya. Nah, kalau akselerasi skip aja sih. Untuk saat ini lagi enggak sehat sih saham-saham di papan akselerasi. Dan ini masuk pengembangan. Jadi oke banget. Saham yang masuk ke papan pengembangan, prospek usahanya lumayan bagus karena dia ngikutin perkembangan dari Alfamart, Alfamidi ya. Semakin grade-nya makin banyak, pasti makan masing sukses ini perusahaan kan gitu kan. Nah, terus yang kedua ada warannya juga. Warannya 5/1 walaupun nggak banyak tapi oke lah. Nah, ini bisa jadi masukin watchlist teman-teman semua, PV dan laju ini. Oke, terus kita langsung lanjut aja baca prospektusnya guys. Dari laba ruginya ya. Nah, kita lihat dari total asetnya juga ya semakin naik lah seperti itu. Sini guys ya. Dari tahun 2020, 2021, 2022 memang nggak berkembang ya. Cuman kalau tahun 2019 ke tahun 2020 dia naik banyak. Jadi mungkin pas waktu pandemi itu juga pembukaan toko Alfamidi macet lah seperti itu ya. Namanya pandemi. Nah, mungkin sekarang udah mulai jalan lagi. Nah, kalau kita lihat di sini dari pendapatan juga kelihatan jelas nih guys, bahwa di tahun 2022 ini memang udah mulai bagus lagi. Mungkin omset dari Alfamidi juga bagus juga guys. Karena ini berbanding lurus ya. Semakin penjualan Alfamidi itu gede, nah ini pendapatan dari laju ini semakin gede. Karena semakin sering dia nganter atau nyetok. Barangnya di Alfamidi habis kan dia stok. Barang di Alfamidi habis dia stok. Nah, semakin barang di Alfamidi itu laris, berarti pendapatan dia juga ikut naik. Berarti kan pendapatan dari Alfamidinya naik guys. Berarti istilahnya mungkin tahun 2022 ini udah mulai bagus lah ya konsumsi dari masyarakat kita. Nice, terus selanjutnya adalah bagian profit juga kelihatan jelas di sini terjadi kenaikan yang sangat signifikan ya. Nah, kalau kita lihat di sini guys, tahun 2021 itu 7 miliar dan sekarang itu 10. Nah, kemungkinan ini naik sekitar 30% lah dari tahun 2021. Nice ya. Nice, terus selanjutnya adalah nomor 19, ini adalah jumlah armada guys. Nah, kita lihat di sini juga udah terus mengalami kenaikan guys ya jumlah armadanya, dan diperkirakan sekitar 1000 di tahun 2027. Ini bukan hoax sih kalau menurut saya guys. Ini bukan hoax karena jumlah armada dari laju ini tergantung dari pertumbuhan gerai yang dibuka di Alfamidi. Kemungkinan kenapa dia bisa memproyeksikan bahwa tahun 2027 itu punya 1000 armada. Karena mungkin aja Alfamidi itu udah punya blueprint bahwa tahun 2027 itu tokonya akan segini. Gitu ya. Kalau tokonya segitu, berarti armadanya harus segini. Gitu, udah jelas, udah kelihatan jelas. Dan saya pernah kok kerja di bidang minimarket dan biasanya target itu akan tercapai guys. Misalnya membuka gerai di tahun 2000, misalnya waktu itu kan saya di tahun 2015 seperti itu, targetnya akan dibuka 1000 gerai tahun ini gitu ya. Itu tercapai biasanya, nggak jauh-jauh beda banget. Ya misalnya target 1000 kecapai 1050 atau target 1000 kecapai 950, jadi nggak terlalu jauh. Jadi istilahnya mungkin udah bisa diprediksi lah untuk ke depan dari laju ini akan semakin bagus. Oke, terus selanjutnya bagian dari nomor 125. Ini bagian dari karyawan. Nah, ini karyawannya juga terlihat semakin bertambah, guys. Ini ya sopir mungkin seperti itu, guys. Tetap seperti ini ya, staff, head staff gitu. Nah, ini karyawan, guys. Oh, sopir bunga, guys, ternyata, guys. Ternyata sopir mungkin head, selection head staff. Sopir mungkin orang luar ya. Ya kan di sini nggak ada tulisan driver ya. Oke. Nah ini guys di Jakarta segini guys, posisi karyawan perusahaan berdasarkan lokasi. Berarti ini hanya staf-staf kantor guys ya. Ternyata mungkin supir atau teknisi itu orang luar gitu ya. Mungkin kontrak lah seperti itu ya. Di sini ini guys back office, IT, berarti yang di kantor doang yang dimasukin ke sini. Jadi ini karyawan yang di kantor. Kalau misalnya supirnya gitu mungkin lebih banyak lagi. Ya, seperti itu guys.
Nice, terus selanjutnya adalah pelanggan nomor 133. Nah ini guys, ini adalah pelanggan dari Laju, yaitu Alfa Midi, Mulia Keramik. Mulia Keramik itu adalah musuhnya Arwana Keramik, ya. Tapi Mulia Keramik belum IPO sepertinya ya, belum IPO. Ini kalau di toko bangunan, Mulia Keramik itu kompetitornya ketat banget, yang dia setara banget istilahnya, kompetitor imbangnya yaitu Arwana Keramik atau Cak. Nah ini kompetitornya si Cak. Terus ada Club. Nah di sini air minum. Nah ini saya nggak tahu ini apa guys. Nah kalau kita lihat di sini memang yang paling mendominasi hampir 80% adalah Alfa Midi. Ya terus yang kedua adalah Club. Club ini juga ngejual air minum galonnya dan cupnya juga di Alfa juga. Jadi istilahnya mungkin 90% ini kan Club ini, 90% ini berhubungan dengan Alfamart dan Alfa Midi. Yang lain tuh kecil-kecil kan seperti itu. Makanya saya bilang tadi, perusahaan ini itu ada hubungannya dengan Alfamart dan Alfa Midi atau AMRT guys. Nah kita lihat aja langsung ke bagian sini guys. Ya ini saya bandingin sama truk, tapi beda sebenarnya. Kalau Laju ini sebenarnya udah kontrak ya. Ada bedanya sih sama truk. Kalau truk memang sewa-sewa truk juga sama kayak si Laju. Tapi Laju itu kebanyakan udah kontrak, udah tekan kontrak sama ini guys. Ya, udah tekan kontrak. Jadi tetap aja ada kerjaan terus selama perusahaan-perusahaan ini itu masih jalan. Dan ini perusahaan-perusahaan yang bagus juga guys. Ini perusahaan-perusahaan yang bagus ya, semakin berkembang. Dan kalau perusahaan itu semakin berkembang, otomatis pengantarannya semakin banyak. Nah berbeda dengan truk. Kalau truk ini sewa-sewa truk yang dia itu memang nunggu apa ya? Nunggu ada yang sewa gitu ya kalau truk itu. Jadi kalau misalnya Mas Bro mau ngapain gitu, mau sewa di truk itu bisa. Sewa truk di truk tuh bisa. Ya beda ya. Kalau yang Laju ini dia tinggal nunggu karena udah kontrak, jalan terus. Ya kan, selama Alfa Midi sama klubnya itu jualan, dia tetap aja dapat profit. Tapi kalau truk beda. Kalau truk dia harus nyari orang yang mau sewa. Jadi belum ada kontrak. Makanya di sini ada sedikit perbedaan Laju dan truk. Nah, untuk harga buku dari Laju itu adalah 37 dan di sini PBV-nya nanti 2 kali. Kalau truk itu PBV-nya udah 0,7, tapi posisinya dia rugi. Ya mungkin armadanya jarang yang sewa. Terus kalau armada atau truk itu jarang yang sewa, tentu aja dia akan kena beban dari ini guys, perawatan. Nah beban perawatan tuh kan gede kalau truk guys. Ya kalau misalnya nggak disewa kan rugi ya, rugi perawatan lah seperti itu, makanya truk ini rugi. Oke, terus untuk pernya segini guys. Nah ini pernya lumayan oke guys, 13 kali. Per dari Laju ini lumayan oke, 13 kali. Untuk dernya itu ya 93% ya. Kalau truk lebih kecil sih. Untuk ROE-nya juga 19%, ini juga bagus. Ya ROE di atas 10% tuh bagus. Jadi memang profit dari Laju ini oke banget guys. Oke banget ya. IPS-nya 7 dan ini untuk caps-nya adalah 144. Ya ini masuk ranah gorengan lah. Untuk truk udah habis cap-nya, tinggal 40 miliar. Nah truk ini kalau rugi terus ini bakal turun lumayan dalam guys. Jadi teman-teman harus hati-hati yang pegang saham truk ini guys. Ya. Sepi guys ya. Sebenarnya ada lagi selain truk yaitu RCCC. RCCC itu sama kayak truk. Dia itu sewa-sewa truk juga dan juga nggak ada kontrak juga. Ada kontrak nggak sih? Saya lupa sih. Beda sama Laju. Kalau Laju udah, walaupun nggak ada yang sewa, nggak ada orang luar yang sewa, apa armadanya dia tetap aja jalan karena dia udah dikontrak sama Alfa Midi, klub dan lain-lain. Kalau truk dan RCCC dia harus nyari pelanggan. Seperti itu guys, itu bedanya ya. Nah, untuk kesimpulannya gimana? Kalau kesimpulannya saya ikut. Ini papan pengembangan, prospek usaha bagus dan harga sahamnya dijualnya enggak terlalu mahal juga. Dan plus bonus waran. Nah, arahnya ini adalah 35%. Dan biasanya saham-saham yang bukan papan akselerasi itu masih bisa keluar lah di hari pertama. Kalau akselerasi itu langsung lock ARB loh. Udah beberapa kali tuh saya ikut. Waduh, bikin rugi. Saya itu kan ikut IPO itu
apa namanya, hampir rata gitu ya, hampir rata saya ikut IPO. Jadi kalau ARB kayak Sul, Bimbel seperti itu jadi ngabisin cuan kita di IPO yang lain. Nah itu kan, jadi kita sia-sia gitu ya. Jadi kalau sekarang sih mendingan hindari kalau ada paparan akselerasi. Oke, mungkin itu saja masih dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.